Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di video kali ini gue pengen ngasih sedikit instruksi tentang bagaimana membuat argumen kita atau speech kita jauh lebih efisien, jauh lebih terstruktur, dan jauh lebih efektif lagi. Salah satu caranya adalah menggunakan yang namanya three-pointer speech. Sebenarnya gampang sih. Kita udah sering melakukan ini di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kalau kalian mau meyakinkan teman kalian untuk beli kursi gaming misalkan, atau beli gadget yang sebenarnya mereka nggak perlu, yang kita biasa lakukan adalah memberikan mereka beberapa alasan mengapa itu penting. Contohnya, kenapa kita ingin meyakinkan teman kita untuk beli kursi gaming misalkan. Pertama, gue rasa kursi gaming membuat hidup gue lebih nyaman. Kedua, kursi gaming itu jauh lebih fleksibel, dia punya armrest, dia punya tempat duduk yang comfy dan lain-lain. Yang ketiga, dia bisa swivel, dia bisa muter-muter misalkan, dan membuat gue lebih nyaman. Nah, itu adalah salah satu contoh three-pointer speech. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ini penting dan kenapa gue harus pakai ini? Nah, menurut gue dan menurut researcher yang lain tentu aja, setiap manusia memiliki level atensi yang berbeda. Ada yang fokusnya tinggi, ada yang sedikit fokusnya, dan seperti kayak gue punya short attention span. Jadi terkadang kalau orang ngomong lebih dari 5 menit dengan poin-poin yang banyak dan terpisah, gue kadang lupa kalau gue nggak nulis, kalau gue cuma dengerin. Misalkan, sebagai orang yang menjelaskan sesuatu, gue merasakan kalau membagi speech gue menjadi 3 poin akan menjadi lebih efektif untuk orang lain mendengarkan gue, gitu. Secara research juga mereka bilang kalau manusia mendengarkan lebih dari 3 poin akan membuat mereka lupa dengan poin-poin sebelumnya. Misalkan gue menjelaskan 5 poin, poin 1, poin 2, poin 3, walaupun argumen gue persuasif, keren, dan detail, di poin keempat dan di poin kelima orang akan melupakan poin 1 dan poin 2 gue. Nah, itu yang gue pengen hindari di setiap speech yang gue lakukan di setiap debat. Nah, untuk menggunakan ini, sebenarnya caranya simpel. Kita hanya perlu membagi argumen kita menjadi 3 poin. Dengan menggunakan satu headline yang cocok, dan kita membuat ketiga argumen atau ketiga poin kita dengan headline-headline yang mengacu ke poin pertama. Untuk lebih mudahnya, gue akan klik next di presentasi ini. Nah, contohnya simple, junk food berbahaya bagi anak-anak. Nah, ini adalah headline-nya. Ini topik utama yang akan didukung oleh 3 topik perpecahan yang ada di bawah. Gue membuat 3 poin yang terpisah. Contoh pertama, junk food tidak sehat dan berpotensi adiktif. Poin kedua, junk food relatif murah. Poin ketiga, junk food ada di mana-mana. Nah, tentu aja gue akan jelaskan poin 1 gue apa, poin 2 gue apa, poin 3 gue apa dengan detail contohnya yang di situ. Junk food berbahaya bagi anak-anak dikarenakan poin pertama, junk food tidak sehat dan berpotensi adiktif. Junk food dibuat dengan tujuan membuat semua orang ketagihan dan pengen beli lagi. Junk food tuh nggak sehat kan, seperti yang kita tahu. Banyak minyak, sodiumnya tinggi, gulanya tinggi, kayak di Coke dan di ice cream for example, dan lain-lain. Nah, anak-anak sering banget nih ditarget sama perusahaan dengan mereka jualan mainan, warna yang menarik, musik yang catchy. Nah, problemnya dari sini adalah anak-anak juga sering merengek untuk beli junk food setiap kali ada kesempatan. Nah, dikarenakan itu, junk food berbahaya untuk anak-anak dikarenakan mereka pengen beli lagi, karena target pasar itu diarahkan untuk mereka, dan memang enak kan. Setiap kita makan junk food, kita pengen beli lagi dan beli lagi, karena memang ditargetkan untuk makanan yang enak dan bukan sehat. Poin kedua gue adalah junk food relatif murah. Nah, salah satu alasan kenapa junk food digemari anak-anak itu karena murah banget kan. Misalkan kita beli ice cream 15.000, tambah 15.000 lagi kita bisa beli french fries, dan itu udah enak banget dan sangat-sangat budget untuk kalau kita hangout. Misalkan kalau kita ke PIM atau kita ke mall-mall yang lumayan mahal, junk food harganya tetap sama. Nah, karena junk food itu murah dan sering ada di mall-mall tersebut, udah jadi kultur nih yang mengikat anak-anak ketika mereka hangout. Anak-anak remaja misalkan jalan-jalan pasti belinya junk food. Kenapa? Murah kan. Itu masalah kedua. Masalah ketiga, junk foodnya ada di mana-mana nih. Karena dia populer, karena poin 1 dan poin 2 yang tadi udah gue jelasin,
junk food tuh banyak banget. Kayak kita sering lihat di mall, mungkin di luar mall juga ada, di samping jalan pun ada. Kan anak-anak suka banget beli junk food dekat rumah. Lagi main di taman atau di mana-mana, mereka bisa dengan mudahnya dapetin junk food. Nah, dari ketiga poin itu, maka dari itu konklusinya adalah junk food berbahaya bagi anak-anak. Kenapa? Karena satu, junk food terlalu enak, tidak sehat, dan berpotensi adiktif. Kedua, relatif murah juga. Dan ketiga, dia ada di mana-mana. Maka dari itu poin gue adalah junk food berbahaya bagi anak-anak. Nah, gue rasa itu udah menjelaskan banyak ya. Jadi, seperti yang gue bilang, kita harus buat topik di atas junk food berbahaya bagi anak-anak. Atau mungkin topik yang lain yang kalian ingin jelaskan, lalu kita bagi menjadi 3 poin yang lebih simpel. Dengan headline-headline yang catchy. Contohnya, junk food tidak sehat, berpotensi adiktif, relatif murah, ada di mana-mana. Judul di 3 poin itu tidak boleh terlalu panjang. Kalau misalkan terlalu panjang, kita akan lupa judulnya. Sebenarnya di poin pertama yang ada kata dan, itu pun tidak disarankan. Karena kalau misalkan kita ada addendum argumen berikutnya, lebih baik kita pecah. Jadi argumen yang lain. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan, gue harus bikin 3 poin dan poin ini enaknya digabungkan aja masih bisa. Ya udah nggak apa-apa, gabungin aja di dalam satu spektrum atau sektor tidak sehat dan adiktif karena mirip kan. Argumennya simple dan bisa digabungkan di dalam satu argumen nggak apa-apa. Tapi kita harus membagi itu jadi 3 sektor yang mendukung topik yang ada di atas. Nah, untuk prakteknya sebenarnya mudah. This is like easier done than said. Lebih gampang kita coba daripada kita dengarkan. Jadi untuk latihan kalian gampangnya adalah ambil topik yang mudah deh. Misalkan mengapa daging membuat global warming semakin parah. Nah, itu kan topik yang ingin kita jelaskan. Daging membuat global warming semakin parah. Mari kita bagi jadi 3. 1, 2, dan 3. Apa alasannya? Lalu kita buat konklusinya. Konklusinya simple, kita ambil topik yang di atas, kita geser ke bawah, lalu kita ambil subtopik judulnya, lalu kita sebutkan lagi yang di bawah. Junk food tidak sehat dan berpotensi adiktif dan lain-lain. Alright, segitu aja. Gue rasa lebih baik kalian nyoba, terus kalian coba upload, terus kalian tonton lagi, terus kalian reflect. Gue kurangnya di sini, gue kurangnya di situ. Lalu kalian evaluasi lagi, lalu lakukan lagi dengan topik yang lebih susah dan lebih complicated. Itu akan membantu kalian di dalam setup debat, dan gue harap ini membantu. Thank you.